Kembali lagi di channel Iban di konten monolog malam minggu. Ini gue sebenarnya recordnya hari Jumat karena besok libur. Yes, besok libur. Hari Sabtu itu tuh tanggal 9 Juli karena tanggalan merah kan jadi libur. Cuman nih gue recordnya hari Jumat, semoga aja besok sudah bisa upload. Oh ya, by the way buat teman-teman yang merayakan Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di video ini gue akan menceritakan keresahan atau mungkin cerita seru atau mungkin cerita lucu yang terjadi di kantor gue, yang gue alami selama seminggu belakangan ini. By the way, ini semoga background musiknya tuh nggak masuk ya, soalnya ini gue syutingnya tuh di indoor dan ternyata speakernya tuh cukup kenceng. Semoga nggak masuk. Ini gue udah coba gue deketin mikrofonnya, semoga nggak masuk banget suara backgroundnya. Kalau nggak terkena copyright juga ya. Ini lagi lagu Tulus. Oke, jadi di sini gue akan cerita. Pertama, ini ada beberapa hal. Jadi di minggu ini tuh ada hal menarik yang bisa dijadikan pelajaran mungkin buat teman-teman yang belum bekerja di bidang kontraktor. Harusnya sih bisa sih, karena ini cukup menarik ya. Yang pertama, cerita di sini adalah jadi tuh kalau misalkan di sebuah proyek itu tuh biasanya pekerjaan sipil dulu kan teman-teman. Pasang lantai, partisi, ceiling, baru masuk ke furniture. Nah kemudian di sini karena memang dari gambar desainer itu kurang bagus, kurang lengkap. Jadi ketika ada tukang sipil gue itu masang granit, itu masih awal banget nih. Ketika dia masang granit, yaitu lebih tepatnya granit dinding toilet, dia tuh salah masang tipe karena memang dari gambar kerjanya itu yang pertama dikasih itu adalah R02 dan bahkan sekarang sampai berjalannya waktu sekarang sudah R05. Sudah banyak sekali revisi dan jadi rancu sekali mau ikutin gambar yang mana. Nah makanya dari itu dia salah masang granit, dinding dan mau nggak mau itu harus dibongkar. Nah tapi di sini posisinya tuh di bawah gue tuh udah ada PM dan juga supervisor. Jadi sebenarnya di sini tuh kesalahannya tuh berlipat-lipat teman-teman. Pertama adalah dari tukang paling bawahnya, yaitu yang tukang sipilnya. Kemudian ada dari supervisor, kan dia namanya supervisor, harusnya dia tiap hari ke sana. Tapi karena supervisor tersebut memang megang banyak proyek juga, jadi kayak dia tuh kalau nggak salah tuh ada 3 jalan bareng ya. Karena dia ada 3 proyek jalan bareng, dia jadi juga nggak bisa bolak-balik setiap hari gitu loh. Makanya dari supervisor itu juga miss. Dan dari PM itu adalah project manager. Dari PM-nya tuh juga ada miss juga. Si PM-nya nggak ngeh bahwa dinding tersebut memiliki material granit yang berbeda daripada si lantainya. Nah itu ada banyak sekali berlapis-lapis kesalahan. Nah karena kejadian itu baru berlangsung di kemarin, gue juga belum sempat ngecek site. Gue nggak tahu tuh akhirnya apakah pembongkaran granit tersebut dengan cara dipecah atau mungkin ada cara lain. Semoga aja sih ada cara lain yang nggak membuat granit itu pecah sehingga bisa dipakai lagi. Semoga aja sih gitu. Nah itu cerita menarik yang pertama. Jadi buat teman-teman yang akan bekerja di kontraktor, mungkin itu akan jadi salah satu pembelajaran juga untuk permasalahan salah masang material. Salah masang material itu cukup sering terjadi di dunia kontraktor, entah dari gambarnya yang revisi terus, entah tukangnya yang miss, maksudnya tukangnya yang pekerjaannya miss, entah dari supervisor yang nggak ngecekin, dan juga mungkin dari tukangnya tersebut juga nggak nanya gitu, mungkin ya, gue nggak tahu di lapangannya seperti apa mereka. Berikutnya di sini ada satu hal lagi nih yang menarik nih. Jadi ceritanya lagi ada suatu proyek itu tuh di luar Jakarta lah. Nah itu tuh ceritanya masih tender, tapi tendernya itu dia udah minta desain, udah minta untuk harga-harganya. Jadi kita maju, udah menyediakan desain dan juga harga. Tapi di kantor gua kan memang nggak ngedesain. Jadi kalau gua nggak salah, proyek tersebut dibawa oleh desainer. Desainer ini udah sering sama kantor tempat gua bekerja sekarang, kemudian akhirnya dibawa. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian yang lucunya adalah ketika lagi meeting tender revisi kedua, kalau nggak salah revisi kedua. Jadi gue kesana tuh udah kurang lebih 1 kali dan kemarin itu yang kedua kali. Cuman gue nggak tahu revisi desainnya itu udah berapa kali yang via email langsung ke desainernya kan. Pokoknya tibalah hari di mana kita meeting kedua kalinya. Kemudian di sini ada pihak lain yang gue kurang tahu sebenarnya beliau ini tuh bagian apa dari kantor gue. Pokoknya dia
posisinya tuh nggak kerja di kantor gue, tapi kayaknya sih kayak sering partneran gitu lah. Pokoknya sering dapat proyek dari dia, sering ngasih proyek ke dia juga. Karena dia bikin workstation gitu, bikin workstation. Nah, cuman gue nggak tahu secara detail hubungan antara kantor gue dan mereka dan dia itu seperti apa. Dia itu di sini ada 2 orang ya. Ternyata di hari kemarin pas gue meeting, mereka ikut meeting. Tapi posisinya mereka itu belum mengetahui desainnya. Jadi di sini yang menarik adalah, jadi kan seperti biasa si desainer tersebut mengutarakan, menyampaikan desain-desainnya bla 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 gini. Terus sampailah di mana ada desain yang bagus menurut gerak kameranya. Ada yang bagus menurut mereka ini, yang rekanan kantor gue ini. Jadi rekanan kantor gue itu ikut meeting, dia ada ketemu satu 3D yang bagus menurut mereka. Terus dia gitu di tengah-tengah meeting, satu ruangan tuh kurang lebih ada gue berempat, desainer gue sama 2 rekanan itu. Kemudian dari mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya pokoknya bersepuluh mungkin ada di ruangan tersebut. Nah jadi ada satu saat itu di mana ada desain yang bagus menurut mereka. Pas lagi dijelasin, jadi ini tuh desain ruangan ini gini, terus gitu mereka langsung gitu. Itu lucu banget sih. Jadi karena mereka nggak tahu desainnya dari awal, ketika dipresentasiin oleh desainernya, mereka tuh gitu. Padahal seharusnya itu nggak seharusnya terjadi. Karena apa ya? Karena kan mereka taunya kita datang berempat itu sebagai satu tim gitu. Itu menjadi suatu pengalaman yang cukup menarik ya. Jadi karena dia nggak tahu desain awalnya, terus kemudian ketika dipresentasiin, terus dia sampai begitu kan, jadi kocak gitu. Nah itu berdampak pada persis kayak beberapa menit setelah kejadian tersebut, dia tuh langsung nanya, kliennya tuh langsung nanya. Kliennya kan orang Thailand by the way, dia tuh orang Thailand. Dia tuh nanya, bahasa Inggris lah pokoknya. Dia tuh nanya, jadi tuh ini desainernya, ini kontraktornya gitu. Tapi yang ditunjuk satu desainer, satu kontraktornya gue, dan 2 rekanan dari kantor gue tersebut. Terus gitu untung karena si desainer ini juga ngomongnya pinter, dia kayak langsung, enggak, kita sebenarnya ini satu kantor kok, ini kita satu kantor. Tapi PIC-nya kebetulan aku dan gue. Nah, contohnya gitu, aku dan gue. Kalau misalnya mereka cuma support dari belakang aja gitu. Nah untung dia kayak kepikiran ngomong kayak gitu, jadi seenggaknya suasananya tuh netral lagi gitu ya. Waduh itu kayak gue udah lumayan panik tuh, anjir ini kenapa bereaksi gitu. Aduh itu kocak banget. Terus dari gitu, tapi seenggaknya karena presentasinya bagus, kayak setelah udah presentasiin desainnya, kemudian kita keluar, kayak kita lagi nunggu di foyernya atau di waiting roomnya gitu. Kemudian ada salah satu owner yang tadi habis kita presentasi, dia lagi mau keluar gitu. Dia bilang good presentation. Oh ya udah, seenggaknya udah ada modal untuk menang di proyek tersebut. Itu cerita kedua yang cukup menarik yang terjadi dengan gue di minggu ini. Kemudian cerita berikutnya di sini adalah ini cukup ngeselin sih. Jadi tuh di kantor gue tuh untuk tukang kayunya itu dia borongan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu untuk tukang borongan versus tukang harian, teman-teman bisa cek video gue yang mana ya. Pokoknya kayak udah setahun 2 tahun bedanya tuh apa. Cuman mungkin di sini gue akan ngasih tahu juga secara singkat apa beda tukang borongan dan tukang harian. Dimana kalau misalkan tukang borongan itu teman-teman dapat proyek, misalkan teman-teman berdiri sebagai kontraktor, teman-teman dapat proyek, teman-teman cari borongan untuk membuat furniture tersebut. Dan karena namanya borongan, teman-teman bayar ke tukang tersebut ya borongan. Misalkan di satu interior terdapat 5 meja, kemudian 10 bangku. Nah udah tuh langsung dihitung, satu mejanya sekian juta, kemudian satu bangku sekian juta. Contohnya seperti itu. Beda kalau misalkan harian. Kalau misalnya harian, kita tuh sebagai kontraktornya, sebagai penanggung jawabnya itu kita harus mantengin terus tiap hari. Ini nih pekerjaan furniture sampai mana nih, jangan sampai kita ngelihat yang tukang harian tersebut malah sengaja dilama-lamain. Karena kalau misalkan tukang borongan pasti pengennya secepat mungkin itu kelar. Karena semakin cepat kelar, dia kan bayar anak buahnya kan semakin sedikit harinya. Sedangkan kalau misalkan orang harian ya, kalau misalkan nggak dipantengin, mereka sengaja lama-lamain kan, jadi kayak misalkan furniture tersebut bisa selesai dalam waktu
10 hari, mereka lamain jadi 15 hari, kan mereka jadi nambah, misalkan anggaplah sehari 100.000, jadi nambah 500.000. Itu kurang lebihnya untuk sistem borongan sama harian tuh kurang lebihnya seperti itu. Nah kebetulan karena di kantor gue ini sistemnya tukang kayunya itu borongan, itu berdampak pada yang tadi gue bilang, dia tuh pengen jadinya tuh secepat-cepat mungkin tanpa memperhatikan benar atau salahnya. Jadi sih jadi, tapi salah gitu. Nah salahnya di sini gimana? Jadi sebenarnya ini nggak terjadi di minggu ini terjadi di beberapa minggu sebelumnya. Jadi ada sebuah proyek yang memiliki wall panel. Wall panel itu tuh full height dari lantai sampai ceiling. Nah kebetulan karena gue mendapatkan gambar tersebut itu dari dari developer, dimana kalau di developer itu kan ngasih ukurannya ya misalnya 3 meter ya 3 meter gitu. Tapi di lapangan tuh biasanya suka nggak akurat, pasti nggak akurat sih, pasti ada selisih, nggak mungkin 3 meter pas tuh nggak mungkin. Nah kebetulan di sini ada selisih 5 cm, jadi misalkan 5 sampai 10 lah, gue lupa 3 meter 5 atau 3 meter 10, pokoknya gue dapetnya kan gambar 3 meter. Nah terus begitu gue bikin gambar kerja segala macam sampai wall panelnya ya gue tulisnya 3 meter karena yang gue dapat dari developer gitu. Nah terus udah gitu tahap berikutnya ketika sebuah desainer mengeluarkan gambar kerja itu tuh tukang borongan maupun harian, kalau harian sih enggak, kalau misalnya tukang borongan itu PIC-nya, penanggung jawabnya itu wajib banget untuk ngukur ke lapangan, ini realnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, jangan sampai furniture kekecilan sehingga gapnya jadi besar, atau kalau misalkan itu sih bisa dibikin adjuster, tapi kalau misalkan sampai kegedean dan gak bisa masuk, itu akan jadi sangat-sangat salah sekali. Nah jadi di wall panel itu kan full height, dia udah ngukur bareng gua, bahkan bareng gua udah ngukur ini 3 meter sekian, gue inget banget gue udah ngukur bareng dia. Kemudian dia udah catetin juga semua wall panelnya, kemudian kosongan buat furniture, terus ya pokoknya segala-galanya dia udah catetin. Terus udah gitu gue nggak tahu kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Pokoknya ketika sampai wall panelnya sampai ke proyek tersebut udah dibikin, ditempel, ketika ditempel dia jadi ngambang. Wall panel tersebut tuh jadi ngambang, kayak ngambang seplin lantai gitu lah, seplin dinding itu kan ada plinnya, jadi ngambang segitu kayak 5-10 cm itu ada gitu loh. Terus udah gitu, loh ini kenapa begini Pak, kan kita udah ngukur, awal-awal tuh kita udah ngukur bareng gitu loh. Terus udah gitu dia bilang, ini gua ngomongnya tuh ke tukang ke tukang produksinya, karena dia tuh jarang di bagian kantor, tukang borongan gua tuh sering-sering ngukur kemana-mana lah. Terus dia bilang, oh iya ini saya ngikutin gambar kerja. Terus aduh gimana sih, maksudnya gitu kan, dia kan udah kerja kan juga udah 10 tahun lebih gitu ya, masa untuk masalah hal sepele, untuk wall panel yang tingginya itu udah pasti harus diukur di lapangan, itu nggak bakalan enggak gitu loh. Bahkan sampai si kepala tukangnya itu juga udah ngukur bareng gua, ini tuh udah ada datanya, kenapa masih diikutin gambar kerja. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, dia udah kerja 10 tahun lebih. Nih bayangin ya, 10 tahun lebih cara kerjanya seperti itu. Ya berarti selama 10 tahun itu salah terus dong. Gimana sih? Masa begitu aja? Maksudnya gue mau ngomel juga males gitu, karena yaelah kalau 10 tahun kerja begini mau dikasih gimana, kayak juga udah auban gue rasa ya. Gue gak ngerti deh kenapa 10 tahun tersebut dia gak ada ngasih tau apa gimana. Nah tapi untungnya aja si proyek tersebut juga agak slow gitu, jadi bukan yang strict banget harus ngikutin desain. Jadi akhirnya si wall panel itu kan bawahnya tuh ada gap, ya udahlah gue kasih LED strip aja. Jadi LED stripnya kebetulan memang kanan kirinya ada, cuman bawahnya kan nabrak lantai, jadi nggak ada. Ya udah akhirnya karena dia ngambang, ini LED stripnya tuh jadi ngeu di wall panelnya. Terus udah gitu selang berapa hari kayak gue mikir, anjir ini kenapa cara kerjanya istilahnya sebodoh ini gitu loh. Terus udah gitu kayak, ini ada yang salah di mana? Apakah salah komunikasi? Gue rasa komunikasi juga udah cukup jelas. Bahkan gue dengan kedua mata gue ini, gue ngukur bareng sama kepala tukangnya gitu kan. Terus udah gitu akhirnya gue mendapatkan satu teori. Jadi jawabannya adalah kenapa mereka bisa sampai salah seperti itu adalah, ya kayaknya memang di dunia ini tuh emang ada orang tolol aja gitu. Sorry kalau misalkan rada kasar ya, tapi kayak ya udahlah, gue harus bisa menerima bahwa di dunia ini ada emang orang tolol yang kalau misalkan dikasih tahu juga nggak bisa gitu loh. Itu menurut gue. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi menurut gue sih ya itu loh.
kerja 10 tahun lebih, terus udah gitu mengenai wall panel udah diukur bareng sama kepala tukangnya. Gue nggak tahu apakah kepala tukangnya itu ngasih atau enggak, gue juga nggak ngerti. Tapi dia tuh selalu kekeh tuh, yang bagian produksi dia selalu kekeh. Ya kan saya kan ngikutin ini Pak, ngikutin gambar kerja yang udah dikasih. Terus gue udah bilang juga, ya lah Pak, bagian furniture gini kan ya Bapak tahu dong, harus diukur lagi. Masa gini aja dikasih tahu, nggak mungkin langsung produksi kalau barang jadi seperti ini. Terus dia tetap kekeh, iya Pak, tapi kan saya ngikutin gambar kerja, pokoknya saya ngikutin gambar kerja. Aduh, ya udah capek. Maksudnya kalau misalkan ngomong sama orang keras kepala yang tolol tadi yang gue bilang, ya udah capek sendiri lah, makanya buang-buang tenaga jadi yang ngomong sama orang kayak mereka gitu. Kayak ya udahlah, untung aja proyek ini nggak yang gimana banget gitu, yang rada slow. Tapi kalau misalkan yang desain strict banget, segala macam strict banget, ya bongkar ya dibongkar itu wall panel, karena nggak nyentuh lantai, nggak jadi full kan. Itu dia untuk cerita ketiga yang mungkin teman-teman bisa ambil pembelajarannya. Ya pembelajarannya adalah teman-teman harus nyadari memang di dunia ini ada orang bodoh aja gitu, yang nggak bisa diapa-apain juga lah, udah bingung gue mau diapain juga. Kemudian berikutnya ini terakhir, semoga nggak kelamaan juga. Ini tuh terakhir nih, ada yang nanya di YouTube, gue cukup menarik menjawabnya, yaitu arsitektur banyak matematika tanda tanya. Nah ini juga sebenarnya yang menggelitik, karena memang dulu ketika gue masuk di kuliahan arsitektur tuh juga salah satunya pertimbangannya adalah ini. Gue tuh males banget yang kayak misalkan harus ngerjain sin, cos, tangan, terus turunannya apa. Wah gila, puyeng gue ya, walaupun gue dari IPA juga. Cuman kalau misalkan gue disuruh suruh bikin gituan juga di kuliahan, kayak gue buset mager banget sih. Jadi ini juga salah satu pertimbangan gue masuk ke arsitektur, karena matematikanya sedikit. Nah ini aja buat yang nanya, jadi di matematika arsitektur tuh cuma sederhana banget, kayak misalkan teman-teman ngitung kolom, ngitung balok, dan itu sudah ada rumusnya. Kayak misalkan luas penampangnya, beban per meter persegi berapa, kemudian kalau misalkan ada 3 lantai atau ada 4 lantai atau ada 5 lantai. Kemudian juga untuk balok juga teman-teman ngitungnya gampang, tinggal mau pakai beton, mau pakai baja, mau pakai kayu, tinggal sepersekian daripada bentangan, terus nanti dapat tingginya. Karena anyway ketika teman-teman ngitung struktur tersebut di arsitektur, itu tuh teman-teman akan ngasih juga ke kontraktor, karena posisinya teman-teman di sini adalah arsitektur, dan kontraktor tersebut yang tugasnya adalah ngitungin secara detail, secara presisi ukuran-ukuran tersebut. Nah makanya kenapa arsitektur itu sedikit matematikanya. Kemudian matematika di arsitektur itu antara lain tuh ada yang kayak misalnya ngitung toren, ngitung lift, jadi kayak liftnya kebukanya berapa detik, naiknya berapa detik, kalau misalkan ada sekian orang yang masuk atau gimana. Nah itu juga teman-teman ngitungin, tapi tuh udah ada rumus yang jelas lah, udah ada rumus yang gampang banget kita ikutin, kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita tahu berapa kebutuhan daripada torennya, berapa kebutuhan lift yang akan kita pakai jika di bangunan tersebut ada, ketika full ada sekian puluh orang. Terus kemudian misalkan ngitung struktur atap, struktur kolom, struktur balok, dan sebagainya. Itu dia pertanyaan yang bagus, gue lupa dari siapa, nanti gue akan cantumkan screenshotnya aja yang nanya siapa. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung tulis di kolom komentar, barangkali kalau misalnya ada pertanyaan yang cukup menggelitik atau cukup menarik, bisa akan gue bahas di monolog malam minggu berikutnya. Anyway, semoga ini copyrightnya nggak kedetek ya. Ini tuh dari lagu kencang banget soalnya di speaker. Oke, kalau gitu itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di monolog malam minggu berikutnya. Bye bye.